tempat wahana bermain tersebut, Mas. Itu dalam istilah, kalau cerita lamanya itu dalam kamar jenazahnya dulu, kalau bahasanya kalau das dia di dalam gedung itu tadi meskipun di gedung kan tampak kan tahu aja, Mas. Di biang lala itu kayak ada orang itu aktivitas naik, betul gak, udah mati tiba-tiba itu ada kayak orang gini, Mas, suster yang ngesot dulu, Mas, kalau tahu. Suster ngesot ya Ya itu kan kayak dari lagi darahnya banyak. Terus kemudian kepala buntung kayak bukan jalan kayak manusia, Mas, tapi di tembok kayak dak 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 dak. Nah, tadi dia tuh kayak Spiderman tapi versi itu memang kelihatan sosok perempuan kayak baju apa ya, disebut Belanda, bukan Belanda sih, kayak gaun putih gitu loh, tapi kok berat. Nah ini kok berat, kok kira nyantol yang bagian atas, kok dak dak dak, nggak mau aku. Nggak tahu, misalnya refleks aja oleh bawah itu ada anak kecil kayak gini, Mas. Karena ada tuntutan kan, Mas, tanggung jawab sebagai security kan gitu, nutup pintu, ngelain customer yang mau keluar terakhir, jadi kayak udah tuntutan tanggung jawab, jadi ya gimana lagi, misalnya kita ngeliatin takut kan nggak mungkin. Kayak gitu, itu wis bener-bener ini aja aku mengkorokin cerita tuh udah mengkorok gimana tragedi saat itu, pucet banget, Mas, aku, Mas. Aku kan di pos itu kaca kan, astagfirullah, nyebut terus wis, terus saya kan biar tenang rokokan itu apa ya, tapi kayak ya wow. Tapi setelah kejadian itu ketika Mas perjalanan pulang atau sampai rumah gitu gimana, Mas? Kalau untuk mood Masnya sendiri kalau bagaimana? Bener kayak rusak kalau mood, tapi kalau untuk hal-hal lain nggak terganggu, Mas. Jadi mereka kayak nggak gini di sana tok. Berarti khusus di area kerja. Area kerja. Jadi kayak ke rumah itu nggak pernah. Kayak mungkin orang tua kan pasti peka kayak kamu dari mana udah cuci kaki, kan pasti cuci kaki, cuci muka, mandi. Itu nggak pernah ngalamin, sampai tidur pun kita nggak pernah ngalamin. Cuma kalau di kerjaan kita mesti seragaman. Saat seragaman berarti lepas seragam kita nggak ada gangguan. Kayak gitu loh. Nggak tahu herannya kayak gitu. Yang sering saya alami di sana sih. Oh gitu ya. Tapi setelah kejadian yang apa ini istilahnya, saya masih terfokus sama si anak kecil itu, nggak nyangka, excited banget itu habis kejadian anak kecil itu. Esoknya gitu kan masih siang tuh, Mas. Iya, Mas nggak yang wah kemarin ketemu di sini apa ada lagi atau gimana gitu. Kan gini, Mas, setiap minggu kan kayak Senin di lantai 1, Selasa lantai 2 kan gitu, Mas. Kita kan shift siang tapi rolling setiap harinya. Kan yang dulu bisa lantai 4 aman. Lantai 4 itu kan ada food court, makan-makan, jadi nggak ada kayak patung yang kan dibilang, Mas, lantai 4-nya mall tersebut itu 4 cuma setengah, nggak utuh, nggak kayak 3. Karena ada diambil oleh stand toko baju tersebut. Sudah berarti kita nggak ke arah situ. Food court aja berarti masih aman. Nah, saat kan Senin, atau aku lupa hari apa, pokoknya aku yang di lantai 3 itu. Kemudian kan besoknya di lantai 4, terus besoknya lantai 1. Nah, yang lantai 2 ini, Mas, besoknya lagi di lantai 2. Masih shift siang. Sama, masih shift siang. Itu saat mau pulang nutup lantai 2 itu, nutupnya cuma ada di toko HP yang area tengah, sentra HP, sama lift pengunjung. Area pintu dek mobil, area lift pengunjung. Jadi area dekatnya eskalator utama, Mas, dekat banget sama eskalator utama, kok deket banget. Kan kalau logikanya gini, Mas, kalau ada pintu depan, kalau ada jalannya mobil, atasnya tembok, logikanya kan gitu. Nah, kalau kita buka itu ada tangga, Mas. Tangganya bentuknya gini, kita naik, terus baru di menggok, baru naik lagi. Nah, berarti atasnya kan ini harusnya tembok, kalau enggak bawa tangga. Nah, ini hal yang nggak masuk akal, Mas, benar-benar nggak masuk akal bagiku. Aku kunci, ada galon jatuh. Nggak kelihatan orang, cuma kayak dilempar, tapi galon. Karena aku tahu lantai 3 memang ada galon yang arah tangga situ. Aku kunci, tapi sehingga mina nggak masuk akal, galonnya itu turun di atas ke bawah gini, Mas. Galon kosong. Tembok itu tadi. Lah aku tak buka lagi, Mas, tak ambil, mau buka des.
woi dokter sopo, aku mungkin temanku yang goda, karena kita kontak-kontakan, kita mainan di HT. Untuk saya untuk lantai 2 lawang dek, oke, saut-sautan memang mas. Nah aku main digoda, tapi saya bikin nggak masuk akal, satunya itu lurus, bukan harusnya kan kalau miring itu kayak kita ngelempar barang, jatuhnya kan nabrak tembok yang sebelah kacaku kan harusnya. Ini nggak, bawahku gini. Di situ mungkin biasalah, udah kayak gini aku masih aman, nggak panik sama sekali mas. Aku cuma walah pancet aja, kunci, udah mulai terpisah dikit-dikit lah. Nah gitu. Tuh yang masih siang lagi. Masih siang itu ya mas? Iya masih, ya tapi shift malam sih, pulang malam. Berapa mas kerja di tempat itu berapa lama bertahannya? 1,5 tahun kurang lebih ya, 1,4. Karena gangguan itu atau bukan, memang ada hal lain yang nggak bisa saya ceritakan. Karena juga saya pengen berkarir yang lain kan mas. Karena passion saya di dunia media, bukan di dunia itu. Ya mungkin Mas Bimo lepas dari situ karirnya tambah bagus mungkin ya mas ya, tidak ada gangguan-gangguan. Alhamdulillah seperti itu mas, alhamdulillahnya. Mungkin kalau di mall tersebut itu selama 1,5 tahun ini mas ya. Mungkin yang bagi Mas Bimo pengalamannya yang paling berat mungkin ketika menemui hal-hal seperti itu. Kalau berarti ya di situ mas. Kalau untuk kejahatan sih bagi saya nggak ada. Kalau kosan copet ya wajar lah. Tapi kalau yang malam itu memang beda mas buat cerita. Kalau copet itu hal biasa lah. Tapi ini kan tadi shift 2, apa nggak ada shift malam atau bagaimana itu? Ini pernah mas. Ini kayak nggak kerja, itu nggak kerja, nyamperin senior yang memang udah tanggap kayak kakak atau bapak sendirian. Beliau shift malam, jaga dek 5. Dek 5 kalau orang tahu ada salah satu lounge bar di sana. Dek 5 itu ada lounge bar tua juga di Surabaya. Awalannya K lah, kalau pengen tahu awalannya K. Nah, dek 5 aku nemenin karena gini mikirku mas, tiap kalau kita sebagai satpam sana kita mau nyawang ceperan, larinya ke parkir. Aku bilang pak butuh duit. Nah, dek 5 bariki ada event mas. Jam seberapa itu ya? Jam 11-an lah masihan. Kan sampai jam 1 aja. Kita nongkrong masih rokokan, ngopi-ngopi santai biasa, kita bantuin keluar mobil dapat uang. Nah, jam 1 saat mulai lorong itu, dek itu udah tinggal 3 atau 4 mobil aja. Kan biasanya sepamnya bar tersebut yang ngurusin, bukan kita. Karena kita cuma mantau sampai dek 6, dek 7 kan mas, kan mobil rame. Jam 1, jam 2-an. Kita masih ngopi, ngobrol-ngobrol, bercanda nggak penting, ketawa-ketawa berdua, bener-bener berdua. Beliau senior. Karena mungkin beliau udah paham ya kan skemanya. Kayak hororan juga mungkin udah pernah. Udah lebih mengerti mungkin. Tapi ternyata mas, kita berdua sama-sama ngalamin itu yang pertama kali. Nah di dek tersebut itu ada musola kecil untuk sholatnya para pegawai. Pegawai Stein, kayak security juga. Kalau pengunjung tahu juga nggak apa-apa saat di sana, bisa kayak gitu. Itu memang tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu bentuknya kayak huruf apa mas? Kayak letter U gitu loh. Nah, ini masuknya untuk musolahnya kecil itu. Karena ini tempat kursi. Kita nongkrong di yang area sini mas, ini dekatnya lorong uruk untuk ke masuk mall. Tadi turun dulu kan, kalau dek 5 kan nggak bisa ke mall, jadi turun dulu ke dek 4. Nah, kita turun di situ berdua. Kita bikin kopi, dan bawa dari bawah kita ngopi berdua, ngobrol. Tiba-tiba kan di situ ada kelompen, ada berapa pasang ya aku lupa, ada 4-5 pasang lah. Nah kalau soalnya di sini butuhnya di sana mas, karena salah area toilet. Jaraknya jauh. Memang antara dek ke musola dan ke tempat itu jauh. Beda sama dek 2 memang jadi satu. Kan khusus pegawai aja kan. Nah soalnya di sana juga ada kelompen, di bagian sana juga ada kelompen. Itu ceritanya itu dimulai jam 2:30-an kok pokoknya. Malam kita sudah cara benapi, kita horor dikit juga. Udah sepi itu mas. Bar tersebut udah tutup. Kita masih mau habisin kopi, kita mau turun. Jam 3 itu mau turun banget. Tapi bahasa gini lah, sebat dulu pak. Sebat dulu. Nah mungkin karena kita terlalu lama ya mas ya. Kita dengar suara kelompen kayak jalan tak. Mikirnya ada orang, mungkin mau sholat. Kan gelap, udah gelap. Dengernya jelas. Jauh atau dekat? Jauh.
Oh, masih jauh kan, masih posisi jauh memang tempat wudhunya. Karena mereka nggak mungkin kan mas, di musola kan kita cuma ada berdua dong, nggak ada orang lagi. Kelompen juga auto. Jadi kalau ada orang jalan, memang kayak kan orang jalan mas. Jalan ke arah kita, ke arah musola. Kelamaan suara itu makin dekat, nah, klak. Rokoknya hampir setengah. Pak, kok aku feeling gak enak pak yo? Bilang gitu. Iya yo. Kok hawane gak enak ya? Bilang gitu kan. Pak, iki uang apa duduk pak? Semakin dekat, tapi nggak cepet mas, jauh kayak pelan jalannya, nggak kayak orang umum kan mungkin sampai. Ini nggak kayak, ya kayak orang jalannya cepet tapi kayak jauh banget gitu loh. Nggak nyampe. Tek gitu terus. Tapi kok Pak ini kok nggak enak. Kita lihat sana ya, memang nggak ada kelompen, nggak ada apa yang jalan, nggak ada orang yang jalan kok feeling nggak enak pak ya, takutnya dari atas kan. Ada orang yang goda, tim yang lain yang goda kita, tiba-tiba di balik tembok kan ada, saya kan tembok kayak besar loh mas, tembok yang besar itu yang bisa lantai 7, lantai 6, lantai 5 gitu kan. Tiba-tiba ada kelompen keluar, bukan orang keluar mas, kelompen tapi jangan kayak orang, kayak dipakai orang tapi udah gini, tak. Berarti kelompen ini melayang. Jalan, bukan melayang tapi kayak dipakai orang tapi nggak ada orangnya yang pakai itu. Berarti kelompen ini jalan. Iya, kayak orang maju gini kan ya, berarti kan kelompen ini sempat melayang gitu kan. Iya, kan gitu. Tiba-tiba kan itu jaraknya tembok 1, tembok 2 nya mas dia keluarnya. Bang lihat, pak. Kita teriak, cancu lari. Kopi ditinggal, rokok ditinggal. Itu sempat mendekat atau masih sempat mendekat tuh, udah tinggal anggap aja di dalam lorong tersebut 1, 2, 3 ada 10 tembok besar mas ya. Dia udah kedua terakhir sebelum ke kita. Baru kelihatan kelompennya. Oke. Dan itu kita hafal dalam kelompen di sini berapa, di sana berapa. Yang hilang yang di sini loh mas, heranku. Tadi aku bilang nyebutku 4 pasang ya, tiba-tiba tinggal 3 pasang. Loh kemana dia pasangan nih? Loh pak kok hilang pak? Emang apa? Waduh sekali kayak itu feelingnya kita gawen, habis kita hancur. Capek juga kan sampai jam 2 malam ngurusin apa bahasanya launch bar tersebut. Lari mas terbirit-birit. Turun langsung kita ke deck 4. Deck 4 udah tim kan. Wis kita standby di sana bertiga akhirnya. Gak ada gangguan lagi itu tuh. Wis tuh. Pak oleh duit receh kok tambah digudo. Bilangnya seperti itu akhirnya. Yalah, untuk kelompen dah. Yang hebat yang kayak gitu. Lihat kelompen dah iyo. Walah gudo mana, itu gak gudo mana, ternyata sering cuma jarang goda yang itu. Berarti memang intens, sebenarnya intens menggoda cuman beberapa orang yang baru di. Iya mas, jadi kayak memang nggak semua orang yang di sana, apalagi security-nya, kayak 10 orang nggak mau 10 orang diatain semua, nggak ternyata aku baru taunya tuh nggak semua, ternyata ada yang ngalamin ada yang enggak. Oke. Selanjutnya juga ada lagi sih. Ya kan macam-macam sih mas, kan nggak harus jaga mall dan jaga parkiran mobil, motor, gedung olahraga atau event atau apa banyak. Berarti aktivitas di sana ini tentang aktivitas horornya ini sangat interaksi banget ya. Iya parah. Dan itu mungkin kalau ngalamin selama setahun setengah full itu hampir sebulan sekali kayak ngalamin kayak gitulah bahasanya. Hampir sebulan sekali. Dan itu bukan tempat ini mas, bukan tempat yang sama. Herannya itu kayak lagi nyaka ini di sini, nyaka ini di sini, nyaka ini di sini. Dan ini paling seru itu ini mas. Yang paling seru itu ada di mall tersebut itu punya di area belakangnya ya. Itu dia tuh punya kayak gedung olahraga. Kalau kita apa ya istilah jaga area belakang, kita tuh ada jaga gedung olahraga, area apartemen. Nah, kalau itu aku disuruh ngunci gedung olahraga. Shift siang pulang malam. Shift siang pulang malam tragedinya mas. Jadi belum terlalu malam juga buat untuk gedung tersebut. Mungkin jam 10 jam 11 gitu ya mas ya. Ya, jam 10-an lah mas ya. Mas ya. Karena gedung kalau luar ditutup duluan sebelum mall. Gitu. Kan nggak mungkin ada press orang kan di sana. Itu jam 10-an. Memang itu lagi musim hujan mas. Musim hujan parah. Jadi tuh aku mau nutup gerimis. Aku mikir wah nanti saya gerimis nguncinya nanti aja. Rokokan tapi sekarang kesuwen. Tak kunci dulu, aku pun buka pintu mas. Kan sama-sama semua tuh area kaca.
Yang selain tembok kirinya nggak kaca, ini area kaca. L ini, U ini yang kaca. Aku nunggu yang sana dulu. Kalau aku lompat ke sana itu tembusnya skatepark. Tembusnya area sepatu roda, skateboard itu. Deket bisa lompat pastinya. Aku udah pindah ke situ tak kunci. Kunci aku keluar. Area sini. Aku kunci dong. Nggak tahu ada petir. Pas aku lihat area kaca sebelah sana, kok ada orang di dalam gedung tersebut. Bukan, di balik pintu yang kaca yang kedua. Di balik pintu tadi. Nah, kan di sini Mas, ini gedung, ini ada jalan kayak jalan masuk setapak samping, kita kalau mau ke belakang. Nah kan kalau orangnya nggak punya kunci kan lewat situ semua. Kalau orang ini lewat pintu aja lah. Nah, kukira anak skateparknya yang lompat mau neduh. Kukiranya seperti itu. Cuma yang satu, dia kayak pakai hoodie, ini loh kayak pakai hoodie. Tapi madepnya nggak madep aku, madep sana, madep skateparknya, madep kalinya. Makanya aku, guys, loh, kono uang. Ya aku pede mungkin anak skatepark mau aku marahin. Aku jalan, naik. Samperin ini ya. Nah, kan memang pertanyaan nggak belum pertanyaan aku yang kena kan. Kalau ini kok syarat lompat, tambah dimarahin, ya, kerjaanku tambah gak terganggu. Aku mau marahin dia, aku sampai nggak ada orangnya. Aku lihat skatepark sepi, udah sepi nggak ada orang. Aku kan gini Mas, kan ini anggap aja semenannya Mas ya, untuk jalan terakhir. Ini ada taman. Kalau lompat sama skatepark aku lihat kanan kiri nggak ada orang. Loh, siapa itu? Ya, masih positif, gue kira dia mungkin kabur, tahu aku jalan. Kan keras kan Mas, kan memang jalan setapaknya itu nggak kayak aspal naik pasir biasa sama ada bau bambuan jatuh gitu loh. Nah, mungkin dia kabur, takut dimarahin. Aku lihat samping-samping nggak ada, memang nggak ada lagi Mas, ini nggak ada lagi. Tapi ketika lihat itu memang bentuk manusia. Nah, kan Mas, logikanya kan gini Mas ya. Ini harus pahamin dulu sebelum aku nyambung ceritanya. Jalur dari sini ada cuma di jalurku, nggak ada jalur lain. Kalau mau muter harus ke parkiran motor. Harus masuk ke Paslam dulu. Nah, ini kalau terdekat harus lewat sini. Nah, aku tahu lagi tak cek lagi kan. Nah, pas itu gini Mas, petir lagi. Dar, orangnya di depan sana. Oh, pindah di tempatku tadi pas kunci terakhir. Di posisi Mas yang pertama. Lalu lagi aku gini, gak ada jalur lain, kalau dia muter jauh, harusnya nggak nututin untuk sampai depan. Dan aku mikirnya, kamu lewat sini harusnya udah tempat tertentu yang lain dong. Lari aku, masalah kali ini ngejar dia aku kira ngerja, wah kita nari kira gudong lama hari ini. Udah pentungannya satpam tahu keluarin sambil aku lari nggak ada lagi. Udah cuma deres, ikutan terus, petir di mana-mana, kayak gitu. Aku cek lagi kunci biar aku mengamankan. Tiba-tiba petir paling keras, diar. Flash itu, tas. Dia di dalam gedung itu tadi. Dalam gedung. Dan kan itu ini Mas, posisinya kalau ada kelihatan cahaya masih banyak loh Mas. Meskipun di gedung tampak kan. Tahu aja Mas. Dia gini. Oh, berarti itu udah berhadapan dengan Mas ya, nggak membelakangi lagi. Udah, dia lihat aku gini. Jaraknya mungkin kalau dimeterkan 5-6 meter jaraknya kan untuk pintu sama tempat latihannya orang-orang olahraga. Kan itu tempat belajar taekwondo kan Mas. Di tengah-tengah tempat singgasananya tarung itu di situ dia. Udah. Kok kunci. Kalau hujan aku lari nekat basah semua, mesti jauh untuk ke posku dan gak ada tempat itu lagi. Dar, hilang dia. Ada putar kedua, dar, hilang. Tiba-tiba sampai aku juga hilang gitu Mas. Dar. Loh. Tapi Mas sempat lihat ya itu ya. Tapi seramu aja sosoknya itu ya. Dan aku itu tuh kalau terakhir yang aku lihat Mas ya, dia agak ngawang, bukan napak. Jadi kami nggak jauh, mungkin ya jarak 10 sampai 12 sentian lah dia dari matras. Kakinya itu jaraknya itu, jadi nggak terlalu tinggi. Cuma ya kan mikirku kayak orang, tapi aku itu sampai detik aku merasa itu orang apa bukan. Sampai detik ini karena benar-benar nggak tampak. Tapi kok bisa nembus? Iya. Tak kembalikan lagi ya Mas ya. Setelah Mas ada pengalaman seperti itu, apa Mas sharing lagi ke seniornya bahwa bener nggak makhluk ini penjaga sini atau memang suka menggoda di sini? Kan seperti Mas tadi yang cerita, di setiap tempat kan ada masing-masing itu. Tapi beda cerita Mas, kayak aku sharing ke, loh orang itu ulangnya bukan itu. Oh gitu. Jadi malah kayak ada orang yang bilangnya kayak pas di gedung itu lihatnya kayak genderuwo, ada cewek cantik.
Kadang beda nggak tahu ya, ini mungkin bahasa iblis atau yang berubah bentuk kan bisa Thomas. Nah, kayak aku ke A si B cerita, Pak aku mau lupa digini loh Pak. Loh, kalau kamu nono iki, loh beda jenis. Nah, heran nih, apa sebenarnya itu siapa? Karena aku sebenarnya belum kayak orang Hoodian mas, tapi nggak kayak hoodie, memang kayak jubah hitam gitu loh. Nah nih, itu orang apa bukan apa-apa, tapi bener sosok manusia tapi yang ngambang, nggak ada luka, nggak ada apa, dia mulutnya kayak kan setengah gini mas. Kan matanya nggak kelihatan kok, matanya nggak kelihatan, matanya segini, nggak kelihatan mata, pokoknya kelihatan area bibir, senyumnya gini, kayak ngice gitu loh. Terus hilang, bling hilang, dan hilang. Itu wes, aku jangan nggak bisa balik aku. Tapi tangan masih gemeteran karena ngerokok pun gemeter, akhirnya nekat lari aku karena takut ada apa-apa sama aku, kan posisi sendirian mau minta tolongan tolong siapa karena jauh dari keramaian dan udah malam banget sampai setengah 12-an kok aku neduh di situ ya mas. Tapi untuk sesi kedua dilihatin lagi gitu nggak ada ya, dalam arti di posisi yang sama kan tadi mas ya nutup situ situ lagi enggak. Oh berarti setiap tempat itu cuma satu kali gitu ya mungkin maksimal 2-3 kali, tapi hal berbeda mas yang tak lihat mas. Enggak sama kayak orang ini besok ketemu orang lagi enggak. Jadi kayak itu kayak bahasanya ada 3 kan enggak sekali tok mas. Ada ceritanya lagi kan kayak lihat pocong, lihat apa. Jadi kadang herannya kayak gitu, orangnya udah nggak sama, nggak tahu itu dia berubah wujud atau emang apa gitu banyak gitu ya. Nah berarti memang mall tersebut ini memang cukup mistis bahasa memang angker mungkin. Ya, karena kan sebenarnya dulu katanya mas ya, ini katanya yang di Wikipedia katanya sejarawan dulu mall tersebut bekasnya rumah sakit yang sampai ada 10.000 orang meninggal di sana. Nah kita kan belum zamannya, jadi kita nggak ada yang tahu sebenarnya apa ngomongin setiap mall sama. Tapi kalau setauku sih memang mall itu yang paling mistis ya. Kalau malam mungkin saya mall tersebut mungkin sedikit tahu ya mas ya. Mungkin sedikit tahu. Di atas itu kan kalau nggak salah seperti ada wahana atau apa gitu. Oh iya, biang lala. Ya biang lala atau apa, atau ada kejadian yang horor juga nggak? Waduh, ini puncak horornya mall tersebut adalah di tempat itu mas, yang terkenal di mana-mana. Dan mungkin nggak orang pegawai aja, ada yang pengunjung, ada yang pegawai stand mall tersebut. Nah di mall tersebut ada biang lala yang terkenal. Itu ada warna-warna bermainnya banyak juga sampai di era aja udah nggak aktif mas. Udah nggak ada keramaian selain siang. Saya naik biang lala itu ketika saya masih SD waktu itu. Kalau saya di era jaga tersebut udah nggak aktif. Cuma kalau untuk siang hari ada warna yang bisa dimainkan. Cuma kalau malam udah kayak mati total, kayak waduh parah lah horornya. Nah kadang kita satpam itu kayak bahasanya di tempat rokok, tempat nutup kunci lewat mana kan banyak tuh mas. Nah kala itu harusnya applause ke shift malam harusnya, karena aku kenal yang shift malam itu Pak Jokowi pak. Wong ada tukang yang mau nyervis salah satu stand di atas. Kan di lantai tersebut ada stand makanan sama wahana bermain. Ya karena kan naik ke arah bioskop dulu baru menggok kanan arah itu. Nah itu orang izin mau benerin, nggak tahu stand yang apa, aku lupa namanya, benerin stand tersebut. 2 tukang, saya yang nemenin, jadi 3 orang. Tapi saya nongkrongnya nggak di situ mas, dia stand di sana, saya di dekatnya pintu keluar lah bahasanya, kayak mau turun ke tangga. Saya rokokan di sana, ya ambil, kan semalam berarti nggak apa-apa. Rokokan santai diam nunggu mereka sambil HP-an. Ya bang, hati kan kontak juga ya, karena mainan guyon-guyonan gitu loh mas di hati. Nah belum ada setengah jam, masih setengah 12 itu mas, setengah 12, belum ada setengah jam, belum sampai jam 00 lah bahasanya. Dia baru masuk setengah jam, lari berdua. Si tukang ini ya? Si tukang. Pak, pucet mas mukanya mereka berdua ya, tukangan gede-gede keker-keker mas, itu kayak waduh bahasanya orang petarung bisa tarung lah. Pucet, ono apa mas? Aku mas, nangkun, ono wong rawam itu wis detek. Ya kan aku mikir, wong sopo ya kan bengi-bengi kono wong tak parani sendirian.
mereka sama-sama turun si wis tak kuncinya harus dikunci kan mas. Pintu tersebut kan kalau kadang semua harus wajib dikunci. Aku mau kunci sama mematikan mesin, mematikan lampu yang area dalam, yang area wahana tersebut mau tak matikan. Nah saat tak mau matikan itu mas, waduh itu mengkorok kan aku dan nih cerita ini soalnya itu parah banget di situ mas. Di biang lala itu kayak ada orang itu aktivitas naik, betul gak udah mati. Dalam arti aktivitas naik ini biang lalanya aktif lagi gitu? Enggak, jadi kayak ada orang gitu, ini setiap satu tempat kayak ada orang, kayak lagi aktivitas, kayak ini mataku yang nggak bener atau pas aku udah matian loh mas, mau aku mati cetek aku keluar. Kok ada kayak noleh refleks noleh belakang nggak mas, kira ada apa, ada orang ketinggalan kayak apa atau barangnya mereka ketinggalan atau apa, itu kayak loh karena terbiasa mungkin ya, ada kayak lu alah maneh. Tapi terakhir itu tak potong bentar, itu orangnya keadaan biang lala atas atau yang bawah gitu mas? Full. Oh penuh semua. Jadi setiap tempat di biang lalanya tersebut ada orangnya. Dan ada satu kayak apa ada satu orang, kayak ada 2 orang atau kayak 4 orang. Jadi kan itu maksimal 4. Kayak ada pengunjung kayak lagi aktivitas. Kayak biang lala itu aktif. Nah, tiba-tiba pas saya mau noleh balik tadi tersebut, aku kan ini mas, kan nggak bilang aja kayak wahana kereta-keretaan atau apa. Tiba-tiba itu ada kayak orang gini mas, suster yang ngesot belum mas kalau tahu? Suster ngesot ya. Ya kan kayak lagi darahnya banyak. Terus kemudian kepala buntung, kayak bener-bener itu rekor aku terparah. Aku lihat terparah karena kayak lengkap yang tak lihat itu, lengkap banget di satu tempat yang sama. Nah, baru itu aku juga ikut lari mas akhirnya mas, gak tak kunci. Saya pagi yang akhirnya kan loh di telepon aku kan nggak mau kunci, gak pak cerita kok akhirnya pas besok masuk siangnya itu cerita nopo iki ngene pak. Wow rekor akhirnya kon lengkap buat untuk jarang-jarang loh anjing. Ternyata dia cerita iku pusate. Berarti semua pusat dari lantai 1, 2, 3 ternyata di tempat wahana bermain tersebut mas. Itu dalam istilah, kalau cerita lamanya itu dalam kamar jenazahnya dulu, kalau bahasanya katanya itu kamar jenazahnya. Tapi nggak tahu ya konon katanya, tapi saya nggak tahu benernya apa enggak. Cuma kalau pengalaman horor pribadi saya ya di situ tuh lah, waduh lengkap kepala buntung sudah ngesot genderuwo, orang itu kayak lagi habis banyak, ada anak kecil lari-lari. Serius mas, kayak pasar. Jadi kalau saya simpulkan ini wahana ini seperti buka pada umumnya gitu. Nah, buka pada umumnya. Ada transisinya mas, jadi kayak awal itu nggak ada hantu, kayak orang, kayak orang yang di wahana itu lagi bermain. Kebetulannya nggak lihat yang itu aku, karena mereka awalnya cuma katanya kepala buntung sama si pocong, katanya mereka. Tapi kalau saya pas lihat kok masih ada orang. Tapi ada jeda 1 menit 2 menit, kayak dari jalan-jalan tiba-tiba lewat, kepala buntung itu lewat. Bayangin mas, nggak ada kepala yang paling dipegang di sini loh, bayangin. Kaku aku kala itu, jadi kayak shock gitu loh. Kamu lari itu nggak bisa pertama. Tiba-tiba akhirnya kayak kengkotan penuh, tan bismillah, astagfirullah nyebut bisa lari aku. Namanya nggak tak kunci. Ternyata itu tempatnya memang titiknya di sana. Di tempat wahana permain tersebut yang terkenal viralnya. Ya memang mall tersebut pada ada masanya pernah berpredikat mall terbesar se-Indonesia. Kalau pernah saya baca ya, predikat mall terbesar se-Indonesia pada masanya. Tapi mungkin itu hanya tinggal sejarah untuk saat ini karena banyak mall besar lagi. Tapi kalau bahas cerita mistisnya, nggak ada yang ngalahin mall tersebut. Entah itu di titik manapun. Waduh, setahun setengah cukuplah pengalaman mistis di sana. Rekor itu. Karena yang di tempat lain kan horor kan udah biasa kan kayak lihat apa, tapi nggak ada yang sefanatik di tempat itu. Aku pengalaman hidupku dari aku kerja di 2014 sampai 2022 ini nggak ada yang ngalahin cerita setahun setengah aku tersebut lah. Terus cuma setahun setengah nggak ada yang ngalahin, tapi ceritanya banyak banget keluh kesah juga. Waduh. Oke. Kalau gitu terima kasih ya mas. Siap sudah mas. Berbagi cerita di konten kita ini. Oke, untuk teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk kalian yang punya cerita horor silahkan komen ke kita atau mungkin dari Mas
Bimo ada salah kata atau apa bisa dikoreksi di komen. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.